Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil qurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami da wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadirin wal hadirat jamaah sahabat Quran mulia tadabbur surat Al-Baqarah yang mudah-mudahan semua kita diberkahi, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah, hidayatul iman, hidayatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat puasa di bulan Ramadan, nikmat bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan, dan nikmat-nikmat yang lain tidak hingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan, dan kita menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kelak juga akan memberikan syafaat kepada kita, yang tentunya ini sangat kita harapkan menjadi pengikut yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya kangen juga ya untuk bisa kembali bertatap muka dengan Bapak dan Ibu sekalian ya. Seminggu rasanya lama gitu kan. Ya, biasanya tiap hari tapi kita hentikan dulu karena untuk konsen di kegiatan ibadah ya Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki tanggal 26 bulan Ramadan. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan 25 hari yang lalu menjadi kenangan indah kita, waktu-waktu yang indah kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ibadah puasa, ibadah qiyam atau salat tarawih, tilawatil Quran dan ibadah-ibadah lain menjadi mizan hasanah kita, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita, sehingga kita berhak mendapatkan isyah radiyah. Bagaimana dalam surat Al-Qari'ah Allah mengatakan, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka kelak mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keridhaan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala baik di muka bumi ini maupun di akhirat kelak. Insya Allah pada hari ini kita kembali bersua untuk bisa membahas dan mengkaji bersama, mentadaburi surat Al-Baqarah, memasuk pada ayat 109 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq wa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Sebagian besar ahlul kitab
menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu pada kekafiran setelah kamu beriman. Karena dengki yang muncul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Ayat ini menjadi peringatan secara khusus kepada kita bahwa kita adalah orang yang diberikan keimanan, orang yang diberikan hidayah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Namun peringatannya adalah kita hendaknya berhati-hati terkait dengan usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yang mana mereka senantiasa dan tidak pernah berhenti untuk mengajak atau juga untuk menjadikan kita kafir, murtad dari ajaran Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan menyebutkan wadda. Wadda itu artinya bisa dengan keinginan atau senang, ya, suka, gitu kan. Artinya mereka betul-betul tidak ada henti-hentinya untuk melanjutkan atau melaksanakan serta melakukan apa yang mereka yang ada dalam diri mereka, ya, terkait dengan menjadikan orang beriman atau pengikut Nabi Muhammad SAW kufur. Kalau kita lihat dalam ayat lain, ya, kata-kata wadda itu kenapa diartikan dengan senang, bahkan juga bisa dicinta, ya, cinta keinginan yang tidak henti. Misalkan dalam surat Toha, ya, surat Maryam, ya, itu kan surat Maryam disebutkan, ya, innalladzina amanu wa amil solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innalladzina amanu wa amil solih. Sesungguhnya orang beriman dan orang yang suka beramal soleh akan dibuat atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri mereka yang beriman dan beramal soleh itu wudda, kecintaan, kesenangan. Ya. Artinya kalau kita memang sudah beriman, kita sudah beramal soleh, maka kita akan diberikan oleh Allah anugerah kecintaan. Sesuatu yang menyenangkan. Ya. Diri kita ini menjadi orang yang suka, orang yang senang. Ya. Makanya ciri orang beriman adalah orang yang suka mencintai saudaranya yang lain. Ya. Atau mencintai kehidupan sehingga menebarkan kasih sayang. Sungguh ini merupakan satu anugerah yang besar, ya. Innalladzina amanu wa amil solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan kecintaan. Makanya kita tidak pernah temukan kecuali kasus atau oknum aja, ya, kan? Orang yang beriman itu orang yang membenci, nggak ada. Orang beriman itu adalah orang yang selalu menebarkan kasih sayang. Tegas di situ, kan. Apalagi di dalam surat Ar-Rum ditegaskan juga bahwa di antara Allah menciptakan manusia berpasangan laki dan perempuan, lalu dipertemukan, maka muncullah di sana kasih sayang juga. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah kan dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, ya. Ya kan? Jadi Allah katakan di situ di antara ciri atau tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan kalian wahai manusia berpasangan, laki perempuan. Untuk apa? Untuk nanti berjumpa, dipertemukan dalam bentuk pernikahan, ya. Lalu akhirnya menjadi keluarga, maka tertanamlah di situ sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, tenang,
ya, mawaddah, rasa cinta, rasa suka, itu kan, warahmah dan rahmah, masya Allah kan. Artinya wadda itu kecintaan, kesenangan, ya. Nah ini tentunya yang positif dalam ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, ya. Sesungguhnya orang beriman dalam surat Toha, ya, surat Maryam itu dikatakan innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu udda. Sesungguhnya orang beriman dan orang beramal soleh pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri mereka rasa cinta, rasa senang, rasa ya bahagia. Makanya sesungguhnya kita selalu mendapatkan orang beriman itu suka dalam bergaul, beraktivitas, menjalankan kehidupan, ya. Begitulah memang ciri orang beriman. Dan tadi juga surat Rum juga disebutkan demikian, bahwa kita adalah orang yang diciptakan berpasangan, ya. Nah, dengan pasangan inilah akhirnya dipertemukan, lalu muncullah rasa ya tenang dan juga rasa cinta. Nah, sementara yang akan kita bahas di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wadda katsirun min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Wadda, senang, cinta, itu kan. Ini orang kafir cinta banget, senang banget ini. Ngapain mereka? Siapa mereka? Katsirun min ahli kitab, kebanyakan dari ahlu kitab. Ya, ini mayoritasnya kan. Ada sedikit memang yang tidak berbuat demikian, tapi lebih banyak. Wadda katsirun min ahli kitab. Sungguh ya, sangat senang banyak orang-orang yang ahlu kitab, ya, banyak orang yang diberikan kitab, ya. Ahlu kitab ini berarti bisa dari Nasoro atau Yahudi, ya, sebagaimana yang sudah kita atau saya sampaikan pada sebelumnya. Kalau sebutkan ahlu kitab berarti bisa dua-duanya, dari penganut agama yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, bisa Yahudi atau bisa Nasrani, ya, kalau itu ahlul kitab. Tapi kalau nanti secara khusus ada lagi namanya, ya. Kalau pendeta dari Yahudi disebut dengan al-ahbar atau hibr, namanya ahbar. Bahkan ada seorang tabi'in disebut dengan ahbar, Ka'ab al-ahbar, ya, Ka'ab si pendeta, ya. Itu untuk ahlu kitab dari Yahudi. Tapi nanti kalau dari Nasoro, ahlu kitabnya atau pendetanya adalah rohban. Ya, rohban itu artinya pendeta untuk kalangan Nasrani. Kalau disebutkan dua nama yang berbeda, ya kan? Tapi kalau disebutkan ahlul kitab berarti ahlul kitab pendeta dari Yahudi dan Nasrani. Kedua-duanya termasuk di sini disebutkan. Jadi pendeta dari kalangan Yahudi, pendeta dari kalangan Nasoro itu sangat senang sekali. Senangnya apa? Mereka tidak pernah berhenti, ya. Tidak pernah berhenti untuk apa? Lau yaruddunakum, ya, agar mereka dapat mengembalikan. Ya, yaruddu ini arti nanti kepada murtad, gitu kan? Jadi nanti orang yang melakukan murtad. Yaruddu arti kembali. Murtad artinya orang yang kembali kepada kufur. Ya. Orang yang nanti keluar dari ajaran Islam. Ya. Kalau murtad itu kan istilah khususnya adalah orang yang keluar dari Islam. Tapi cara makna murtad itu orang yang kembali kepada kekufuran atau juga mental, ya, dari keimanan, ya, keluar menjadi kufur. Ya. Nah, itu keinginan mereka, kesukaan mereka, kecintaan mereka begitu ahlul kitab, ya. Sangat senang, sangat cinta, sehingga karena senang dan cinta itu tidak pernah berhenti untuk menjadikan orang-orang selain mereka kembali min ba'di imanikum kuffaro, setelah kalian beriman. Yang memang kita tahu, ya, bahwa dulu, ya, ini kan kalau dilihat dari turunnya ayat ini mengatakan bahwa Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi, dia adalah satu penyair yang sangat membenci Rasulullah SAW, di mana Ka'ab ini berusaha memurtadkan kaum muslim karena rasa dengkinya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana sebelumnya kaum muslimin sebelum datang Nabi Muhammad mereka kafir.
Nah, mereka jahili kan, orang Arab ya. Waktu itu disebut jahiliyah, mereka sebagai penyembah berhala, musyrik ya, dan juga tidak beragama ya. Sehingga ketika Nabi Muhammad diutus, tidak suka mereka ya, diantaranya khususnya adalah Ka'ab bin Ashraf ini, untuk membuat kaum muslimin yang bersama Nabi Muhammad murtad kembali atau kafir kembali. Jadi orang-orang Alkitab yang kafir ingin mengembalikan keimanan kaum muslimin agar menjadi kafir seperti mereka. Ya. Jadi begitulah. Ya. Dan itu tentunya hal ini disebutkan lagi, nanti kita bahas pada ayat selanjutnya, disebutkan dengan lan. Ya. Lan itu sama sekali tidak akan pernah berhenti. Ya. Sama sekali tidak akan pernah ridho. Lan tardho ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lantardo ya, sungguh mereka tidak akan pernah ridho ya, tidak pernah ridho ya, orang Yahudi dan orang Nasara ya, orang Nasrani ya, akan keimanan kalian, sampai kita sebagai orang beriman mengikuti tabiat mereka, agama mereka, keyakinan mereka dan sebagainya. Bahkan di ayat lainnya pula dikatakan, Allah Subhanahu wa taala katakan wala yazaluna yarudukum an dinikum, dan mereka akan senantiasa, tidak akan pernah berhenti ya, untuk membuat orang-orang beriman kafir kembali. Nah, di sini Allah katakan bahwa keinginan yang besar, keinginan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh ahlul kitab. Tentunya yang menjadi pertanyaan apa? Kenapa mereka demikian? Kenapa mereka berbuat demikian? Nah, alasannya adalah hasadan min indi anfusihim. Hasad, ya, karena iri, karena dengki. Ya, inilah yang membuat orang kadangkala buta. Ya. Sudah buta lah matanya kalau memang sudah punya kedengkian. Jadi apapun kalau orang sudah dengki, maka tidak akan pernah melihat kebaikan-kebaikan yang dimiliki orang lain untuk menjadi baik. Ya. Selalu dinilai kebencian, apapun gitu, kalau orang sudah dengki. Makanya ini juga menjadi pelajaran untuk kita, untuk saya, dan juga untuk jamaah sekalian, agar kita berusaha menghilangkan kedengkian. Nah, puasa menjadi latihan ya, latihan kita untuk bagaimana selalu berusaha mengikis kedengkian atau iri, sifat tidak suka dengan orang lain. Karena ini penyakit yang banyak sekali terjadi dan bisa membuat kebaikan yang kita miliki hapus ya, bisa terkikis ya. Sayang kan, kita sudah berbuat banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan ya, dengan susah payah, tapi akan hilang, akan sirna karena kedengkian, karena hasad ya. Karena hasad itulah yang membuat akhirnya innal hasada ya'kulu al hasanat kama ya'kulu an-naru al-hatoba. Sesungguhnya kedengkian itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan atau juga menghanguskan ya, kayu ya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadilah apa yang dilakukan oleh ahlu kitab, bahwa mereka karena dengki terhadap Nabi ya, sebenarnya banyak cerita ya. Nah, diantaranya adalah kedengkian mereka itu karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka sudah gembar-gemborkan sebelumnya. Sejak lama mereka tahu kan, Nabi Muhammad atau utusan Allah terakhir akan datang. Disebutkan di kitab mereka di Jazirah Arab. Makanya mereka berbondong-bondong pindah, menetap di Madinah atau yang waktu itu disebut dengan Yasrib, dengan harapan dari keturunan mereka muncul Nabi sebagaimana yang sebelumnya Allah berikan. Padahal mereka sudah diberikan banyak Nabi, tapi mereka tidak bersyukur. Kalau dirunutkan dari Nabi Ibrahim, itu kan ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak itu banyak sekali keturunannya Nabi ya. Ishak, Yakub, Yusuf, terus sampai akhirnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka tidak bersyukur, justru malah menentang Nabi yang diutus kepada mereka atau yang berasal dari keturunan mereka, bahkan ada yang sampai terbunuh.
Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu kan banyak terbunuh oleh mereka. Bahkan Nabi Isa pun diusahakan untuk dibunuh. Ini tentunya ketidaksyukuran mereka akhirnya berbuah tidak lagi diberikan oleh Allah nikmat kenabian dari keluarga mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan dari keturunan lain, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka setelah kurun waktu panjang itu kan, maka turunlah ketetapan bahwa telah lahir seorang nabi dari keturunan orang Arab yang dirunut, yaitu dari Nabi Ismail alaihissalam. Maka mereka berusaha itu kan juga membenci, bukan hanya Nabi Muhammad dibenci, Nabi Ismail juga dibenci. Banyak kata-kata kan, diputar balik fakta ya dan sebagainya. Nah, terutama kepada Nabi Muhammad SAW, hasadan min indi anfusihim, karena dengki kepada Nabi Muhammad SAW ada tubuh mereka, maka mereka bukan hanya memusuhi Nabi Muhammad tapi juga pengikut-pengikutnya dengan usaha agar mereka bisa mengembalikan kaum muslimin menjadi murtad, menjadi kafir. Subhanallah, ini tentunya peringatan bagi kita semua agar senantiasa berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang ikut kepada mereka dan terbuai dengan janji dan segala usaha mereka, atau juga malah terpengaruh dengan apa yang mereka selama ini lakukan. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga, ya. La yazaluna yuqatilanakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Ini istata'u, ya. Kalau mereka bisa memerangi, mereka perangi, ya. Sekarang kan terjadi ya, mereka perang ya di Palestina. Makanya kita berdoa kepada Allah agar Palestina dimenangkan, ya, dikuatkan ya, warganya untuk selalu berjuang dalam kebenaran dan kebaikan, bisa menangkan perjuangan mempertahankan ajaran Islam dan juga bumi Palestina, di Syria, di Irak, di Libya, di Iran juga, sekali daerah-daerah yang notabene tempat di mana Islam menyebar di sana, ya, mereka berusaha untuk memerangi. Itu dengan cara kasar. Tapi ada juga dengan cara yang halus, ya. Seperti yang ayat ini sebenarnya ke cara halus, ya. Waddal ladzina kafaru min ahli kitab, ya. Wadda kasir min ahli kitab, begitu banyak dari ahli kitab yang berusaha ya untuk bagaimana mengembalikan kaum muslimin menjadi kafir, ya. Hasadan itu. Jadi hasad itu merupakan penyakit hati yang sangat ya dibenci Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu ya kita dengar ya di kasus di Depok gitu kan, yang babi ngepet gitu kan. Itu karena apa? Karena dengki juga kan. Jadi ada orang ya tetangga itu kan tidak diketahui kerjanya, aktivitasnya, tapi kok kaya gitu kan. Maka ada ya seorang ibu ya atau siapa gitu kan, oknum itu kan, ini menyebarkan ini kaya karena memelihara babi ngepet gitu kan. Ada lagi yang terpengaruh ya juga oknum seorang ustadz itu kan terpengaruh dengan itu, dengan isu ini, sehingga akhirnya ya singkat cerita tertangkaplah babi ngepet itu, lalu dikurung itu kan, terus akhirnya dibunuh ya, seakan-akan memang ini sudah tertangkap itu kan si tukang yang orang yang merubah diri, mewujudkan diri jadi babi ngepet kan. Jadi kenapa itu terjadi? Karena dengki, karena iri dengan tetangga yang punya kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus terlihat tidak ada aktivitas di rumahnya kok menjadi kaya itu kan. Padahal kalau sekarang normal-normal saja kan begitu kan, apalagi kalau kita kondisi pandemi kan. Banyak orang yang sekarang online aja kan, kayak sekarang online kita ini kan. Jadi karena dengki itulah akhirnya menyebarkan isu yang tidak baik. Yang konon katanya diusir ya, ibu-ibu itu diusir dari ya warga dari kampung tersebut ya, karena sudah menyebarkan isu yang hampir saja membuat yang terkena fitnah itu terbunuh ya, atau juga
mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Begitu kalau orang sudah dengki. Sungguh dalam hadis dikatakan likulli zi ni'matin hasud. Ya. Setiap orang yang mendapatkan nikmat pasti hasud. Pasti akan ada yang hasad, ya, ada yang mendengki, ada yang membenci, ada yang iri. Nah, ya tentunya solusinya bagi kita semua jangan sampai kita menjadi orang yang iri, dengki terhadap nikmat. Ya. Kita kembalikan kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, ya, la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirijali nasibun mimmaktasabu walin nisa'i nasibun mimmaktasaban was'alullaha min fadli. Jadi kita ini nggak boleh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kalian iri dengan apa yang Allah anugerahkan kepada masing-masing. Ya kan, masing-masing Allah berikan kelebihan. Sudah ada jatahnya masing-masing. Ini si fulan nanti akan diberikan, ini si fulana akan diberikan, ini si A akan diberikan, ini si B akan diberikan, ini yang laki akan diberikan, ini yang perempuan akan diberikan, semuanya ada. Masing-masing sudah punya jatahnya sendiri-sendiri. La tatamannau, jangan iri. Jangan iri dengan apa yang Allah telah berikan kepada masing-masing dari antara kalian. Ya, ngapain sih iri kan? Kenapa? Lirrijali nasibum mimmaktasabu. Bagi laki-laki ada jatahnya dari hasil usaha mereka. Walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Yang perempuan pun ada jatahnya, ada nasibnya, ada bagiannya dari hasil usaha mereka. Masing-masing punya hasil gitu kan, masing-masing punya bagian. Kalau pengen sesuatu yang lebih, mintanya kepada Allah, ngapain iri kan? Was'alullaha min fadli. Was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah anugerahkan kepada saya nikmat sebagaimana Kau berikan kepada saudara saya, tetangga saya, gitu aja. Jangan malah benci dan iri yang akhirnya nanti keluar 3 hal ya. Biasanya orang dengki itu 3 hal yang terjadi atau yang nanti keluar dari dirinya. Pertama, dibenci kepada orang yang didengki. Banyak nikmat dibenci, bukannya bersyukur karena saudaranya mendapatkan nikmat, membenci. Yang kedua, dia berusaha untuk menghancurkan nama baik yang didengki. Kayak tadi kan ceritanya, ya akhirnya kan keluar tuh, terkuak kan, terbuka. Oh rupanya babinya itu dibeli, ya, cara online dibeli 900.000. Ini saya dapat informasinya aja kan, dibeli lalu dilepas begitu saja, dianggap ini babi ngepet kan, ya. Ketahuan akhirnya, kan malu jadinya kan itu. Yang pertama membenci orang yang didengki itu, yang kedua membenci, ya, berusaha untuk menjatuhkan nama yang dibenci, yang ketiga ini yang kasarnya adalah berusaha untuk menghilangkan nikmat yang dimiliki oleh orang yang dibenci. Orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak perlu mencari, mengorek-ngorek kenapa sih si fulan kaya, kenapa sih orang ini, nggak usah. Itu urusan dia dengan Allah, ya kan? Nah, bagaimana sekarang kita berusaha bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, baik untuk diri kita atau orang lain. Kayak di pagi kan kita selalu membaca maksurat ya, atau doa zikir maksurat itu kan. Ada di antaranya itu diajarkan sebenarnya. Ya, kalau Bapak Ibu paham itu kan apa yang dibaca itu kan disebutkan. Kalau nggak salah di zikir yang keempat ya, setelah kita baca qul a'udzu birabbil nas itu kan, kalau di pagi kan asbahna wa asbahulillah walhamdulillah syarikalah ilahi lawaha ilaihi nusyur kan. Asbahna ala fitrat Islam wa kalimat ikhlas wa lin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Terus yang ketiga adalah Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa atimma alayya ni'mataka wa afiatika wa sitruka fid dunya wal akhirah. Terus yang keempat, Allahumma ma asbahabi. Ya Allah, tidaklah di pagi hari ini ya terhadap diriku ya min ni'matin, dari nikmat, au bi ahadi min khalqika, atau seseorang dari makhlukmu, dari ciptaanmu ya Allah. Faminka wahdaka, maka itu adalah darimu sendiri ya Allah. Ya, faminka wahdaka la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu walaka syukru, maka bagimu pujian dan kesyukuran. Artinya di sini bahwa di dalam kalimat ini, di dalam hadis yang kita baca setiap pagi dan sore, kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan saudara kita.
ya kan? Orang yang ada sekitar kita, ya, apakah tetangga, teman, sahabat, kita syukuri, walaupun bukan kita yang kena, ya. Kita bersyukur, nah ini bagus, sehingga menghilangkan rasa dengki. Ya, maka lalulah kita baca Allahumma ma'asbahabi min ni'matin aw bi ahad min khalqika fa minka hadaka la syarikalak falakal hamdu walakal syukru. Ini ajaran, itu kan? Ini adalah bagian yang patut kita senantiasa, ya, isi di dalam hidup kita, sehingga hilang kedengkian. Nah, kedengkian yang sangat besar itu juga ada di sini. Disebutkan dalam ayat yang kita bahas, di mana mereka orang-orang Yahudi, ya, atau juga orang-orang Nasrani, ya, yang mereka merupakan sosok yang diberikan pengetahuan oleh Allah yang disebut dengan ahlul kitab. Mereka tahu itu kebenaran, tapi karena dengki kepada Nabi Muhammad dan juga kepada pengikut Nabi Muhammad, akhirnya mereka berusaha untuk menghancurkan umat Nabi Muhammad agar umat Nabi Muhammad kembali kepada kekufuran, meninggalkan ajaran Islam. Tidak mau, ya, mereka senang untuk menjadi, ya, umat Islam tersebar atau juga bisa berkembang di muka bumi ini. Wadda kasirum min ahlil kitab, sungguh sangat senang, sungguh sangat cinta dan berusaha kebanyakan dari ahlul kitab, Nasara dan Yahudi, lau yarudunakum, ya, agar mereka mampu membalikan kalian min ba'di imanikum, setelah kalian beriman, kuffaron, menjadi orang kafir, menjadi kufur, ya, tidak lagi beriman, hasadan, karena dengki, min indi anfusihim, yang berasal dari jiwa mereka, min ba'di matabayyana lahumul haq, padahal mereka tahu kebenaran sudah jelas bahwa Muhammad betul utusan Allah, bahwa Muhammad adalah sosok terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, ya. Bahkan pengetahuan mereka terhadap Nabi Muhammad begitu banyak, seakan-akan, ya, bahkan, ya, bukan akan lagi, bahkan pengetahuan itu lebih banyak mereka tahu daripada anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu betul bagaimana ciri, bagaimana sifat, bagaimana karakter Nabi Muhammad dibanding anak mereka sendiri. Memang ada juga yang akhirnya mendapatkan hidayah, gitu kan, ya, dari ahlul kitab, tapi sedikit, karena di sini disebutkan wadda kasirunnya itu lebih banyak yang ingkar, lebih banyak yang dengki, ya. Kayak disebutkan di sini Ka'ab bin Ashraf, ya. Ini Ka'ab bin Ashraf ini menarik, ya. Ka'ab bin Ashraf ini dia ketika itu melihat kedatangan Nabi Muhammad, ya, masuk Madinah, ya. Maka dengan saudaranya dia berkata, ahwa, ya, apakah betul dia itu Muhammad? Maka jawaban dari saudaranya, ya huwa, ya, dia itu dia, ya. Maka sumpah serapanya si Ka'ab, sungguh saya akan memusuhi dia sampai akhir hayat saya, sampai saya binasa atau dia yang binasa, ya. Maka dia berkata demikian, ya, pokoknya saya tidak akan pernah berdamai dengan dia, saya akan terus, ya, memusuhi dia sampai saya yang binasa atau dia yang binasa. Gitu. Akhirnya tentunya yang kalah adalah Ka'ab bin Ashraf, ya, karena tidak mungkin bisa mengalahkan, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala yang turun langsung melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada lagi yang lain, ya. Nah, mungkin juga boleh kita lihat, ya, sosok yang akhirnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ya. Ada namanya Abdullah bin Salam, ya. Nah, Abdullah bin Salam menarik juga kisahnya, kan. Jadi beliau sudah tahu akan kedatangan Nabi Muhammad di Madinah. Akhirnya beliau tunggu-tunggu, kan. Maka sampai Nabi Muhammad di Madinah, berjumpalah, ya, atau dijumpailah Nabi Muhammad, lalu menceritakan begini-begini. Ya, akhirnya dia bersyahadah, ya. Lalu dia pengen tahu nih bagaimana sikap ahlu kitab atau Yahudi, ya. Kalau si Abdullah ini, dia orang yang dikenal, ya, kebaikannya, keluarganya juga adalah keluarga yang baik, ya. Sehingga akhirnya muncullah Nabi Muhammad lalu mengumpulkan Yahudi, lalu mengatakan, wahai Yahudi,
wahai Bani Israel, apakah kalian kenal dengan si fulan? Maksudnya adalah Abdul bin Ashraf. Iya, kami kenal. Dia adalah orang baik di antara kami, keluarga orang baik di antara kami. Terus Nabi Muhammad mengatakan, apakah kalian akan akan menerima kalau dia masuk Islam? Dan mereka nggak mungkin si Abdul bin Salam masuk Islam mengikuti kamu wahai Muhammad. Ya. Merasa begitu kan? Akhirnya dipanggil lah Abdul bin Salam untuk keluar. Lalu Abdul bin Salam mengatakan, wahai Bani Israel, sungguh saya hari ini menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad ini adalah Abdullah wa Rasuluhu, ya, hamba Allah dan utusan Allah. Apa kata mereka? Oh ya, kamu wahai Abdul bin Salam, anak yang paling kami benci, anak yang tidak kami inginkan, ya, dari keluarga yang kami benci. Ya. Berbalik 180 derajat kebencian mereka terhadap Abdul bin Salam dan keluarganya. Padahal sebelumnya mengatakan dengan sungguh-sungguh. Ya begitulah, memang mereka suka memutarbalikkan fakta, ya, yang sudah benar. Mereka berusaha untuk bagaimana caranya, ya, tidak menjadi benar, ya. Ada lagi yang nanti setelah itu dia penasaran, itu kan, ingin mengetahui siapa sosok Muhammad, ya. Ya, pernah saya ceritakan ya di dalam pertemuan kita, di mana ada seorang pendeta, ya, ahlu kitab, jadi Yahudi juga, ya. Dia berasal dari Yaman ini. Nah, ketika dibaca Taurat, itu heran dia. Membuka lembaran, kok sifat-sifat Nabi Muhammad disebutkan, ya. Disebutkan semua itu sifat Nabi Muhammad secara rinci, kan. Akhirnya karena tidak suka, disobek itu. Lembaran itu sobek, jangan sampai diketahui oleh siapapun. Ya kan? Besoknya dibaca lagi. Jadi tambah. Muncul lagi itu sifat-sifat Nabi Muhammad jadi 2 halaman. Besoknya jadi 4 halaman. Bertambah terus. Besok lagi sampai 8 halaman itu kan. Wah, ini kok jadi tambah terus itu kan? Akhirnya pokoknya setiap kali bertemu dijumpai itu sifat-sifat dalam kitab itu disobek. Disobek. Bahkan setelah itu juga bertambah lagi, bukan hanya sifat Nabi Muhammad, tapi juga disebutkan sifatnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sehingga akhirnya penasaran, ini kalau saya sobek lagi, besoknya akan bertambah, bisa jadi kitab Taurat jadi sifat Nabi Muhammad semua disebutkan. Ya. Akhirnya nggak disobek lagi. Ya. Nggak disobek, tapi dia penasaran, ingin tahu ini siapa sih Nabi Muhammad yang disebutkan itu kan. Akhirnya dia bertanya kepada teman-temannya, wahai kalian, kenalkah Muhammad? Kenapa memang? Hati-hati kamu dengan dia, ya. Dia adalah penyihir, dia adalah pendusta, gitu kan. Saya mau tahu, ya. Jangan itu. Pokoknya dilarang, ya, oleh sahabat-sahabatnya dilarang untuk menjumpai Nabi Muhammad. Ya. Tapi karena keinginan yang keras, akhirnya berjalanlah dia dari Yaman ke Madinah. Sesampai di Madinah, dia berjumpa dengan Ali, ya, bukan dengan seorang sahabat, ya, mengucapkan, ya, wahai kalian, saya ingin berjumpa di Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Tapi yang dijumpai, yang ditanya itu tidak menjawab kecuali dengan menangis. Menangis terseduh-seduh. Ini kok heran, kok bukan dijawab malah menangis, ya. Pergilah dia ke masjid, ya. Lalu berjumpa di situ banyak sahabat yang berkumpul, ya, ketika mengucapkan, ya, salam, ya. Lalu bertanya, di mana Muhammad? Aku mau berjumpa dengan Muhammad. Semua juga menangis, ya. Menangis terseduh-seduh. Ya. Akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan, apakah engkau tidak tahu Nabi Muhammad sekarang di mana? Saya mau berjumpa, katanya. Nabi Muhammad sudah meninggal. Langsung kaget. Lalu, apakah di sini ada Ali? Ya, karena rupanya disebutkan dalam kitab Taurat itu sifat Ali. Di mana Ali? Maka Ali datang. Lalu, ya, ingin tahu, ya, bagaimana Muhammad, ya. Akhirnya dia minta untuk menyebutkan sifat Nabi Muhammad dan juga sifat Ali. Yang disebutkan Ali persis, ya, seperti yang termaktub dalam Taurat. Lalu dia meminta di mana kuburan Nabi Muhammad. Maka diajarkan oleh Ali kuburan Nabi Muhammad dan dia akhirnya menangis, ya, karena terlambat untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan saat itu juga diminta, ya Allah, aku sudah
mengikrarkan diri mengikuti ajaran Muhammad. Jika memang ini yang terbaik, matikan aku saat ini juga. Maka akhirnya saat itu juga Allah mematikan dia sesuai dengan permintaannya, ya. Jadi setelah bersyahadah dia mati. Dan akhirnya sahabat yang menyaksikan terharu dan akhirnya menguburkan dia di daerah Baqi. Artinya dia dianggap memang sudah muslim, ya. Subhanallah, itu kan. Ini bagian kecil ya dari mereka yang sadar bahwa kebenaran yang memang ada di pihak Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bukanlah seorang yang mengajarkan hal-hal yang mereka banyak sampaikan. Nah, sekarang bagaimana sikap kita, ya? Ketika kita menjumpai mereka kok ingin sekali, suka sekali mengajak kita atau membuat kita benci, kufur, gitu kan? Karena kedengkian mereka, maka kan ini kebenaran sudah jelas, ya, sudah jelas, tidak perlu kita pungkiri dan kita sanksikan akan kebenaran Nabi Muhammad dan juga ajaran Islam, dan tidak perlu kita risaukan dengan usaha mereka, kecuali bentengi diri kita dengan keimanan, kokohkan diri kita bahwa kita dalam kebenaran, jangan sampai terpengaruh dengan kegiatan aktivitas mereka yang berusaha untuk memutarbalikkan fakta, ya. Nah, sekarang sikap kita bagaimana? Inilah yang diperintahkan oleh Allah, fa'fu wasfahu. Maafkanlah mereka dan lapangkan dada kita. Ya, lapangkan dada. Ya, fa'fu wasfahu. Ini yang menarik, ya. Kok kita tidak melawan, gitu kan? Kok kita tidak bunuh aja mereka? Ya, nggak perlu, ya. Nggak perlu kita lawan mereka kecuali bentengnya diri, ya. Jadi Allah katakan, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Maafkan, biarkan dia. Biar aja mereka begitu. Yang penting kita punya benteng. Yang penting kita yakin akan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul dan kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Udah selesai. Gak usah kita risaukan mereka. Kenapa? Hatta ya'tiyallahu bi'amri. Sampai datang nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan menyelesaikan urusan mereka. Kita nggak perlu menyelesaikan urusan mereka. Yang penting urusi diri kita sendiri ini, kan. Kita bentengin diri. Sekarang kita dalam Ramadan, kita urus diri kita, perbaiki, ya. Bagaimana kuatkan iman ini? Kita cas iman dengan iman yang kokoh, dengan ibadah yang baik, optimal. Kita mohon kepada Allah agar mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah malam nanti, ya, adalah malam ganjil tanggal 27, yang konon yang 27 merupakan waktu yang banyak, ya, disebutkan terjadinya Lailatul Qadar, ya. Ya Allah, urzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, jadikanlah kami mendapatkan rezeki kami, kami bisa raih Lailatul Qadar nanti malam insyaallah, ya. Nah, jadi jamaah sekalian, Allah perintahkan apa? Kepada kaum mukminin untuk memaafkan, berlapang dada dan bersabar sampai datang perintah Allah tentang bolehnya memerangi ahlu kitab. Akhirnya Allah memberikan pertolongan pada mereka. Maksudnya pada orang beriman, ya. Hatta ya'tiyallahu bi'amri itu memang pertama tadi yang saya maksudkan adalah sampai nanti urusannya dengan Allah, gitu kan. Allah yang mengurus mereka, ya. Kayak sekarang kan kebencian begitu banyak, ya, mereka memerangi umat Islam. Ya, kalau sudah mereka perangi, ya tentunya ya'tiyallahu bi'amri adalah perintah untuk berperang, dibolehkan, gitu kan. Tapi yang diawali adalah dengan demikian, fa'fu wasfahu, ya. Maafkan, biarkan, atau maafkan lapang dada, ya. Jadi nggak perlu risaukan, ya. Nah, jemaah sekalian dalam hati Allah, ya, ini yang tentunya bagi kita adalah untuk berlapang dada atau juga untuk berusaha mensikapi segala sesuatu yang terjadi dengan akal sehat, gitu kan. Bahwa kita memang diperintah, ya, untuk segera membuat apa yang terjadi selesai, dengan. Tapi penyelesaiannya itu bagaimana, ya? Pertama, ya tentunya dengan bersabar, ya. Bersabar dengan apa yang terjadi. Yang kedua, kalau misalkan mereka sudah banyak melakukan tindakan-tindakan yang keras, maka boleh, ya, dibolehkan untuk melakukan pertahanan diri atau mempertahankan diri, ya. Makanya sikap Nabi Muhammad dalam
peristiwa-peristiwa yang terjadi ya ketika di Madinah itu kan, ya itu adalah bagaimana mereka mempertahankan diri. Ya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang lain itu kan bagaimana Rasulullah mempertahankan eksistensi mereka. Ya keimanan mereka terongrong, maka usaha dari kaum kafir membunuh atau memerangi, maka Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Bukan berarti hilang Pak puas pahu, enggak. Itu tetap ada. Karena dalam peperang pun Nabi SAW membuat aturan. Ya, kalau mereka sudah mengalah, ya sudah menyerah, maka jangan dibunuh, biarkan aja. Makanya inilah yang terjadi atau juga yang banyak diterapkan oleh ya para ulama atau juga para khulafa dan juga para pemimpin-pemimpin Islam. Ya, mereka tidak pernah membuat keonaran kalaupun terjadi perang, ya. Tapi ketika sudah mereka menyerah, maka mereka tidak lagi diperangi, dibiarkan begitu saja. Bahkan juga dalam masalah agama mereka tidak dipaksa untuk keluar dari agama yang lama. Dipersilakan untuk melaksanakan aktivitas keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Ini namanya fa'fu wasfahu. Ya. Memaafkan dan membiarkan mereka. Jangan sampai terjadi dendam. Ya. Dendam itu urusan yang tidak baik. Ya. Urusan mereka adalah dendam, dengki. Kan? Nah sekarang kita Nabi Muhammad dan juga pengikutnya jangan sampai dendam juga dengan mereka. Hidayah milik Allah, mereka akan mendapatkan hidayah kalau kita berusaha untuk mengajak mereka memaafkan, ya. Kalaupun tidak, ya itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang memang perlu kita perhatikan dan juga perlu kita pahami bersama, dan tentunya kita hendaknya berhati-hati atas apa yang mereka lakukan. Bahkan sampai sekarang pun mereka tidak akan pernah berhenti. La yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum istata'u lan tardu ankal yahud wal nasar hatta tatabi'a millatahum. Itulah yang memang disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi kita adalah bagaimana bentengi diri kita, bentengi anak-anak kita dengan keimanan yang kokoh sehingga apapun yang mereka lakukan tidak terpengaruh sedikit pun bagi diri kita dan juga anak dan cucu kita. Kalau iman sudah terpatri, maka sesungguhnya apapun yang terjadi tidak akan memberikan pengaruh terhadap diri. Sesungguhnya semuanya pasti akan ada ya hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu maha kuasa. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa tidak akan menang ya keburukan, kejahatan. Yang menang pasti keimanan. Allah yang berkuasa akan hal tersebut. Kalaupun mungkin mereka menang itu di dunia saja. Ya, ada seorang kiai kan ketika dia kalah ya dalam mempertahankan tanahnya itu hanya berkata, biarlah dia menang di dunia. Nanti akan perhitungannya ada di akhirat. Biar aja mereka menang di dunia. Yang penting kita tidak terpengaruh dengan urusan mereka. Kita punya kekuatan yang harus kita jaga, yaitu keimanan. Kita pertahankan diri kita. Walaupun tetap kita berjuang mempertahankan itu, tapi kalaupun memang mereka punya kemenangan di pihak mereka, jangan terpengaruh. Ungkapannya saja seperti yang diungkapkan tadi, biarlah mereka menang di dunia. Ya, nanti ada urusan di akhirat yang tidak akan bisa dimenangkan oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat kita bahas, saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sungguh saya sangat berbahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian di dalam kajian di akhir Ramadan ini tanggal 26. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti setelah bulan Ramadan. Tetap kita akan melanjutkan kajian pada surat Al-Baqarah dan juga ayat-ayat setelahnya atau surat-surat setelahnya. Baik, terima kasih. Itu saja. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, silakan mungkin jika ada yang ditanyakan, tafadhol. Ada? Insya Allah besok tetap kita akan lakukan lagi ya, kajian lagi, ya, tapi dengan tema Qawaid Qur'aniyah. Kita masuk pada qawaid yang ke-13 kalau nggak salah ya. Insya Allah jam yang sama
di waktu yang sama. Paling tidak nanti setelah Id, karena Id itu hari Kamis ya, Jumat, Sabtu, Ahad mungkin kita sekali libur ya. Sabtu, Ahad yang di menjelang di waktu Id itu tidak kita laksanakan kajian ini. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.